Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Suster, para oma dan opa, bapak ibu, anak-anak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil tadi Yesus menasehati kita, meskipun dengan rajin kita menjalani 10 perintah Allah ditambah dengan 5 perintah gereja. Tetapi dalam kenyataan hidup kita tidak peduli terhadap sesama yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita, maka segala sesuatu akan menjadi sia-sia. Iman, harapan, dan kasih itu nyata dalam perbuatan kasih kita kepada sesama yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Dengan demikian Yesus mengingatkan kita, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum, masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Itu bukan berarti tidak mungkin orang kaya masuk surga. Tetapi ketika kita menggunakan kekayaan yang kita miliki, kekayaan itu menjadi jembatan bagi kita untuk menghubungi, untuk terhubung dengan sesama yang lain yang membutuhkan bantuan kita. Maka kekayaan duniawi yang kita miliki menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan hidup yang kekal, yakni kerajaan Allah. Mari kita berjuang, semoga apa yang kita miliki, kekayaan duniawi, bakat, talenta, dan kemampuan yang kita miliki, kiranya menjadi penghubung bagi kita untuk menjumpai sesama yang membutuhkan kita.